Bab 1351 Musuh Tingkat Tinggi. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Kabut gelap menghilang sepenuhnya dari area tersebut ketika tubuh spiritual Saint level 73 jatuh, dan sisa darahnya mulai merembes keluar dari pangkal lehernya. Bersamaan dengan ini, para spiritual emperor melihat di mana pertempuran telah terjadi dan keadaan tubuh musuh mereka. Dengan demikian, mereka berhadapan langsung dengan medan yang jauh lebih rusak daripada beberapa menit yang lalu, sementara masing-masing dari 5 tubuh itu sangat brutal. Bagian-bagiannya terpotong pada sudut yang aneh, dengan organ-organ yang terlihat dan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Namun, pada saat yang sama, Minos tidak memiliki satu goresan pun di tubuhnya, dan baju besinya bersih, sama seperti ketika dia tiba di lokasi ini. Melihat ini, para prajurit itu merasa lebih menghormati pemimpin mereka, yang berhasil membalikkan situasi sendirian untuk menguntungkan mereka dan memungkinkan mereka untuk membalas dendam. Sementara itu, Minos mengingat kata-kata musuh itu dalam benaknya, mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh spiritual Saint tingkat tinggi terhadapnya dan sekutunya. Keempat negara musuh Kekaisaran Api hanya memiliki masalah dengan negara ini karena tidak ada satupun dari mereka yang memiliki orang-orang seperti itu di jajaran mereka, kecuali para penguasa mereka. Oleh karena itu, Minos mengetahui di tempat ini bahwa orang-orang kuat seperti itu terlibat dalam kekacauan ini membantunya untuk menyalakan peringatan di benaknya. Mengapa orang suci spiritual tingkat tinggi terlibat dalam hal ini? Apa yang dituju orang-orang ini? Dia bertanya-tanya, berpikir sangat disayangkan bahwa dia tidak cukup kuat untuk menginterogasi orang-orang ini. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang masuk akal. Siapa yang akan menyerang gereja dan aku seperti itu hanya karena keluarga Vogel dan sekte Albano itu? Satu-satunya yang mungkin berada di balik sesuatu seperti itu adalah keluarga Vogel, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya untuk itu. Mungkinkah seseorang menggunakan alasan ini untuk menciptakan situasi kacau di daerah itu? Dia merenungkan situasi itu dengan hati-hati saat dia mengumpulkan cincin spasial dari 5 musuh yang mati. Dia kemudian berkata kepada para prajuritnya di sana di daerah itu, 5 dari kalian, aku ingin kalian mencari tempat-tempat yang akar spiritualnya paling dekat dengan permukaan. Lalu, aku ingin kalian mengubur kelima mayat ini di 5 tempat yang berbeda. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan nutrisi yang baik. Setelah mendengar itu, para prajurit di sana tidak mempertanyakan perintah Minos, 5 dari mereka dengan cepat mempersiapkan diri untuk melakukan tugas ini. Sebagian besar dari mereka tidak mengerti apa tujuannya, tetapi beberapa, seperti halnya dengan Edward, kurang lebih memiliki gambaran tentang apa yang ingin dicapai Minos dengan ini. Apakah ini untuk memelihara akar spiritual wilayah tersebut? Apakah begitu cara seseorang meningkatkan konsentrasi spiritual suatu wilayah? Edward ingat bahwa Minos bertanggung jawab atas peningkatan akar spiritual kota kering dan bertanya-tanya apakah itu rahasia besar dataran hitam. Dan sebagian, memang begitu. Gagasan mengubur orang suci spiritual ini di dekat akar spiritual adalah untuk membantu memelihara organisme semacam itu. Namun, dimensi yang diwakilinya tidak dapat dibandingkan dengan menggunakan pengobatan tingkat ilahi. Jadi, jelas, orang suci spiritual ini tidak akan banyak meningkatkan kualitas wilayah tempat mereka dikuburkan kecuali ada beberapa ratus orang lagi seperti mereka. Bagaimanapun, hukum alam dalam tubuh pembudidaya tingkat ke-8 cukup terkonsentrasi untuk membuat beberapa perbedaan bagi akar spiritual. Jadi Minos tidak ingin menyia-nyiakannya, setidaknya dia akan menggunakan mayat musuhnya untuk sedikit meningkatkan kualitas wilayahnya. Setelah menyelesaikan ini, Minos terbang menuju pos terdepan pasukannya yang paling dekat dengan posisinya saat ini. Tidak masuk akal baginya untuk tetap berada di area itu, jadi dia akan kembali ke kotanya untuk menunggu sinyal lainnya. Aku harus melihat siapa target sebenarnya dari orang-orang ini. Tidak masuk akal bagi mereka untuk memiliki spiritual Saint tingkat tinggi yang menargetkanku. Dia merenung sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Dari apa yang mereka ketahui, aku seharusnya rentan terhadap orang-orang seperti itu. Kalau begitu target mereka mungkin seseorang atau beberapa organisasi tingkat tinggi yang menjadi sekutuku. Setelah pertempuran sebelumnya, Minos dan keluarganya mengalami ketidakpastian selama beberapa hari. Terkadang salah satu dari mereka harus pergi ke medan perang untuk melindungi kepentingan negara mereka. Karena itu, kematian terjadi di kedua belah pihak. Namun,
Pihak lawan lebih menderita karena informasi mereka yang sudah ketinggalan zaman tentang Minos dan istri-istrinya. Dengan cara ini, lebih banyak spiritual Saint telah dikuburkan di berbagai bagian dataran hitam saat ini. Sebaliknya, Minos telah memulai rencana penahanannya. Karena spiritual Saint tingkat tinggi datang ke area ini, dia telah menciptakan lubang hitam baru dan telah memberi makan lubang itu dengan spiritual Emperor musuh. Perintahnya telah berubah sedikit, dan pasukannya sekarang harus menangkap lawan di tahap ketujuh dan menyerahkan mereka ke pasukan dataran hitam. Pada akhirnya, orang-orang ini akan diinterogasi dan kemudian menemui ajal mereka dengan menjadi bagian dari lubang hitam yang digemukkan oleh Minos. Namun sebelum ia dapat menciptakan bom lubang hitam yang hebat, Minos akhirnya menerima kunjungan yang telah dimintanya selama beberapa hari terakhir. Matriark Vogel, Yang Mulia Kaisar, atas nama apa saya berutang panggilan ini? Clarissa Lawson, level 76, bertanya kepada Minos saat ia berdiri berhadapan dengan pemuda ini di tengah aula tahta kekaisaran. Saat itu, tidak banyak orang di sana, hanya Minos, Gloria, dan Clarissa sendiri, sementara Ruth dan Abi sedang mengurus hal-hal lain. Minos kemudian menatap mata wanita yang pernah ditemuinya di Vogel beberapa tahun lalu dan langsung ke pokok permasalahan dengan kecurigaannya. Saya yakin musuh akan menyerang pos gereja Anda dengan orang suci spiritual tingkat tinggi. Apa? Ekspresi tenang di wajah wanita ini berubah drastis. Awalnya dia tidak percaya bahwa hal seperti itu bisa dikatakan dengan lantang. Gloria kemudian mendesah. Kami telah berjuang cukup keras melawan teroris yang menyerang wilayah kami selama beberapa minggu terakhir. Dan dari apa yang telah kami pelajari sejauh ini, musuh memiliki rencana serangan besar-besaran yang akan berlangsung dalam waktu singkat dan dihadiri oleh orang suci spiritual tingkat tinggi. Kami yakin target mereka adalah pos gereja di Vogel karena tidak masuk akal jika gerakan ini ditujukan kepada orang lain. Clarisse kemudian bertanya, tetapi mengapa mereka melakukan ini terhadap kami? Minos menyatakan teorinya. Kelompok teroris ini membenarkan tindakan mereka karena kejatuhan keluarga Vogel dan berakhirnya sekte itu di Albano. Jadi jika Anda mempertimbangkan semua orang yang terlibat dengan kedua masalah itu, selain saya, satu-satunya yang dapat dikaitkan dengan bencana itu adalah jabatan gereja Anda. Tetapi saya jauh lebih lemah dari Anda dan tidak akan membenarkan pengiriman orang suci spiritual tingkat tinggi. Katanya sambil menunjukkan ekspresi sugestif di wajahnya. Kalau begitu, Anda harus bersiap untuk yang terburuk dan meminta bala bantuan selagi masih ada waktu. Sementara situasi di wilayah utara berkembang, di Kekaisaran Timur, beberapa orang terkuat di benua itu diberitahu tentang situasi di Kekaisaran Dataran Hitam. Petik 2. Setelah itu, kelompok tentara bayaran Kekaisaran Barat yang dibayar oleh Abe Vogel mengalami beberapa kesulitan di wilayah utara, terutama saat mereka menghadapi Kaisar Stuart di medan perang. Minos Stuart dikatakan sebagai ahli bertarung, mampu melawan mereka yang levelnya mencapai 6 level di atasnya, tetapi juga seorang pemimpin yang terlahir. Menurut beberapa laporan, ia berhasil melenyapkan seorang spiritual saint level 74 dengan menggunakan keterampilan individu dan kepemimpinannya untuk memimpin sekitar 50 spiritual emperor melawan lawan seperti itu. Mereka cukup menderita dalam pertarungan itu, dengan 4 orang tewas. Namun pada akhirnya, bawahan Abe Vogel itu tewas di tangan Kaisar Stuart. Mengesankan, pemuda itu tidak buruk. Rencana yang mulia menjadi hiburan yang luar biasa bagi kita. Para spiritual sage tingkat tinggi di daerah sekitarnya berkomentar di antara mereka sendiri sementara para pemimpin mereka melanjutkan tanpa banyak emosi. Ketiga pria yang duduk di singgasana di atas awan mendengarkan semua ini dengan diam sambil minum anggur dan bermain permainan papan. Mereka semua memiliki rambut yang berkilauan halus dalam rona kemasan seolah-olah itu adalah warna coklat istimewa. Namun, pada saat yang sama, aura mereka kabur bersama surga, dan hukum-hukum yang tersebar secara kacau di seluruh angkasa tampaknya menghindari mereka. Namun, ini sama sekali tidak aneh. Mereka adalah dewa spiritual yang terkenal, makhluk yang begitu perkasa dan dekat dengan keilahian sehingga mereka dapat mengekstrapolasi gagasan tertentu tentang hukum fisika. Namun, meskipun mereka menarik, makhluk-makhluk ini memiliki ketakutan dan bertindak untuk memastikan kelangsungan hidup mereka atau bahkan kemajuan lebih lanjut, yang sangat sulit dicapai dalam posisi mereka saat ini. Apa yang dilakukan anak-anak ini tidak penting.
Selama mereka terus mengalihkan perhatian gereja sementara kita bertindak, semuanya akan sepadan. Salah satu dari mereka berkomentar sambil mengepalkan tangan kirinya, dengan pipi kirinya ditopang oleh bagian tubuhnya seperti itu. Yang terkuat di sana kemudian berkomentar, kita harus menemukan kunci sialan itu sebelum gereja menemukannya. Jika mereka berhasil membangunkan orang itu, kita akan menghadapi terlalu banyak masalah. Yang ketiga menggelengkan kepala tanda setuju. Sungguh suatu berkah bahwa kita bisa mendapatkan seorang pemuda dengan kemauan sekuat AB ini untuk menerima investasi kita dan menimbulkan kekacauan. Kalau begitu, kita harus mengirim lebih banyak sumber daya kepadanya. Mari kita biarkan dia menimbulkan sedikit kekacauan di tempat itu sementara kita mencari apa yang menarik bagi kita. Mencegah kebangkitan demigod puncak itu adalah hal terpenting bagi organisasi kita. Ya, Yang Mulia, para bijak spiritual di sana berkata serentak. Beberapa hari kemudian, di perbatasan Kekaisaran Dataran Hitam dengan Albano. Pada saat ini, Abe sedang menyelesaikan persiapan untuk serangan lain, tanpa ampun menggunakan tentara bayaran yang telah disewanya melalui Kekaisaran Barat. Setelah bertahun-tahun sejak pelariannya dari Vogel, pria ini beruntung telah bertemu dengan seorang spiritual sage dari Kekaisaran Timur, yang telah membantunya dan membawanya ke organisasinya. Akhirnya, orang tersebut mengetahui tentang niat balas dendam Abe dan mengatur agar putrinya menikah dengan pria ini untuk membenarkan investasi dalam balas dendam tersebut. 2 tahun setelah pernikahannya, Abe mulai mengikuti rencana untuk menggunakan sumber daya orang ini untuk menyewa tentara bayaran di negara. Musuh di rumah barunya, dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun persiapannya untuk menjadi pewaris Vogel, jadi tidak akan pada saat kritis dalam hidupnya ini dia akan buang air di tempat makannya. Setelah menyewa tentara bayaran dari negara musuh Kekaisaran Timur, musuh Minos ini mulai berbaris ke daerah-daerah ini dan melakukan tindakan teroris. Dia membenci Minos dengan seluruh kekuatan jiwanya dan ingin menghancurkan lawannya apapun yang terjadi. Jadi, dia tidak menunggu untuk memanfaatkan balas dendam yang dingin dan tenang itu dan mulai bertindak sambil masih mendidih karena amarah. Karena semua ini, dia telah mendapatkan apa yang diperlukan untuk mulai mengganggu Minos dan sekarang berada di area ini, bertempur hampir setiap hari melawan sekutu dan bawahan Black Plain. Namun, Abe tidak naif. Dia tahu bahwa seseorang sedang memanfaatkannya. Namun, begitulah hidup. Akan selalu ada seseorang yang lebih unggul darimu, dan beberapa dari mereka akan selalu mencoba memanipulasi yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu demi keuntungan orang lain. Abe sendiri telah melakukan dan masih melakukan hal-hal seperti itu, jadi dia tidak akan menjadi orang yang mengeluh atau berusaha untuk tidak dimanfaatkan. Tidak, selama dia mendapatkan keuntungan, tidak ada salahnya menerima hal seperti itu. Dan sialnya, dia memiliki keuntungan yang signifikan dalam situasi ini, cukup banyak kristal baginya untuk menyewa pasukan tentara bayaran untuk menyerang wilayah utara. Karena itu, meskipun dia telah kehilangan banyak orangnya sendiri dalam serangan teroris sejauh ini, semakin banyak orang suci spiritual dan kaisar spiritual datang dari Kekaisaran Barat untuk membantunya. Ada banyak serikat tentara bayaran di negara bagian itu, dan ketika salah satu dari mereka menyadari bahwa kontraktor ini akan menuntun mereka menuju kematian, tidak banyak yang terjadi. Abe hanya akan memerintahkan kontaknya di Kekaisaran Barat untuk menyewa layanan serikat baru dan kelompok tentara bayaran yang berbeda. Oleh karena itu, ia tetap melakukan tindakan terorisnya terhadap Minos, melanjutkan rencananya sambil mempersiapkan aksi besar. Tunggu saja, bajingan. Aku akan menyerang kota kecilmu dan menghancurkanmu seperti yang kau lakukan padaku. Ia mengepalkan tinjunya sambil tertawa gila, berharap ada darah Minos di tangannya. Namun, dia sangat pendendam dan tidak hanya mengincar Kaisar Stuart. Kirim surat ke kelompok di dekat ibu kota Vogel. Dia memberi komentar kepada seseorang yang berdiri di dekatnya. Tindakan utama kita tidak akan lama lagi terjadi. Lalu suruh mereka mengeluarkan para tetua dari pengasingan mereka. Oh, apakah kita akan bertindak sekarang? Hehe, sudah waktunya. Baiklah, saya akan segera mengirim pesan kepada mereka, bos. Beberapa orang mengomentari masalah tersebut saat kelompok mereka berjalan menuju pedalaman dataran hitam. Sementara itu, di belakang kelompok mereka muncul sekitar 100 kaisar spiritual, beberapa membersihkan area yang akan mereka tinggalkan. Ada api besar dengan bara api di tanah, di mana sebuah tongkat barbeque besar disanggah di 2 bukit kecil, masih dengan sisa-sisa bangkai binatang buas yang telah menjadi makanan bagi kelompok tersebut.
Jika seseorang melihat langsung ke tempat ini, orang akan melihat tubuh panjang dengan tulang-tulang yang mengecil di sana-sini dan ekor yang panjang. Tubuh itu memiliki kepala ular yang sebesar rumah manusia. Namun, yang terpenting dari makhluk ini yang telah menjadi makanan adalah fluktuasi spiritualnya, yang dengan jelas mengatakan bahwa makhluk ini berada di level 66 sebelum mati di tempat ini. Sementara itu, beberapa bangkai ular dan binatang buas lainnya tergeletak di area tempat kelompok ini menang hari ini. Dengan demikian, periode serangan brutal di area tersebut telah dimulai, sesuatu yang tidak diketahui kapan akan berakhir, tetapi akan segera membuat anak-anak di seluruh wilayah ketakutan. 2 hari kemudian, seekor ular berbulu raksasa menyusuri jalan-jalan di inti kota kering dan segera berada di depan istana kekaisaran. Karena makhluk ini, Gaia, level 63, adalah kenalan para penjaga kekaisaran di sana, dia bahkan tidak perlu memperkenalkan dirinya, dengan cepat memperoleh akses ke bagian dalam istana. Jadi, dalam hitungan detik, dia berada di bagian aula takhta yang dibuat untuk para binatang buas, tempat Minos bekerja saat ini. Yang mulia, saya membawa berita buruk. Dia berkata dengan nada sedih, syarat dengan kesedihan dan duka. Minos mendengar itu, dan semua orang di daerah sekitarnya, baik mereka para penjaga atau anggota pasukannya yang lain, terdiam dan menatap ular besar ini. Mereka kemudian mendengar berita buruk yang dia miliki. Salah satu kelompok kita dikalahkan oleh musuh, dan pemimpin suku terbunuh dalam pertempuran. Apa? Tidak mungkin. Penatua Virtus terbunuh. Beberapa orang menutup mulut mereka, hampir tidak percaya bahwa salah satu makhluk terkuat di dataran hitam, level 66, telah tewas dalam pertempuran. Minos telah mengenal Virtus selama bertahun-tahun dan telah dibantu oleh ular berbulu itu dalam beberapa situasi. Jadi setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih, meratapi kehilangan yang signifikan ini. Apa yang terjadi? Aku tidak yakin, kata Gaia tulus. Kelompokku tiba di lokasi mereka tepat setelah musuh pergi, dan kami hanya menemukan rekan-rekan kami sudah mati. Dia berhenti sejenak dan menatap langit, merasa tidak enak tentang bagaimana musuh mereka memperlakukan Virtus. Dia adalah binatang spiritual, terbiasa dengan hasil konfrontasi yang kacau seperti yang saat ini terjadi. Jadi, kematian pemimpinnya bukanlah akhir dunia baginya. Namun, bahkan binatang spiritual memiliki perasaan mereka sendiri dan sangat marah ketika salah satu dari mereka menderita apa yang diderita Virtus. Mereka tidak hanya membunuh pemimpin kita, tetapi mereka juga melahap tubuhnya setelah pertempuran. Tidak bisa dipercaya, orang biadab, teroris terkutuk. Para anggota pemerintahan setempat menggumamkan hal yang sama di antara mereka sendiri sementara Minos memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia bisa mengerti ketika satu atau beberapa orangnya tewas dalam pertempuran karena tidak dapat dihindari untuk berjuang demi dunia ini tanpa menderita kerugian apapun. Jadi meskipun dia adalah seseorang yang mencoba melindungi dan membalas dendam sebanyak mungkin, dia mengerti bahwa dalam perang, konfrontasi seperti yang sekarang ini, kematian bisa saja terjadi. Namun dalam situasi saat ini, melihat salah satu dari mereka dimangsa oleh musuh-musuhnya, terlebih lagi mengingat dia menyukai Virtus, merupakan penghinaan besar baginya dan Black Lion. Bagaimana dia bisa menerima sekutu atau bawahannya dimangsa oleh musuh? Itu pertanda buruk. Dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Karena itu, setelah mendengar cerita Gaia, Minos merasakan darahnya memanas, merasakan sesuatu yang seolah-olah merupakan serangan pribadi terhadapnya. Apakah mereka benar-benar melakukan itu? Tanyanya dengan nada yang sangat marah. Ya, sayangnya, Gaia menjawab dengan suara spiritualnya, sangat sedih karena sukunya telah kehilangan seseorang seperti Virtus dengan cara ini. Minos kemudian melihat ke tempat Gavin berdiri dan berkata kepada pria ini. Pergi selidiki masalahnya, aku ingin tahu di mana kelompok itu. Gavin mendengarkan Minos dan terkejut. Apakah kamu yakin tentang itu? Jika aku bergerak, kamu akan pergi menyelidiki saja. Aku akan bergerak. Minos menghentikan pria itu untuk mengatakan apapun lagi. Dia mengabaikan ekspresi tidak yakin di wajah orang suci spiritual itu dan menatap Lizzie, sekretarisnya. Perintahkan cahaya sebagai udara dan orang-orangnya untuk menyebarkan mata mereka ke area yang lebih lemah di kekaisaran. Musuh mungkin akan bergerak melalui area itu. Kakak perempuan Peter mengangguk dan pergi untuk mengurus masalah itu. Minos telah membuat kesepakatan dengan salah satu makhluk tanaman berakal budi ini bertahun-tahun lalu ketika ia melewati Vogel bersama para wanitanya.
Pada kesempatan itu, ia telah berjanji kepada salah satu makhluk ini untuk memberikan area di antara pelampung agar ia dapat tinggal. Karena itu, tanaman kecil itu menerima lamaran Minos dan menanam sebagian tubuhnya di dataran hitam bertahun-tahun kemudian. Namun, masih butuh waktu sebelum janji itu terpenuhi karena masih belum ada pulau terapung di dataran hitam. Bagaimanapun, tanaman yang telah diajak bicara Minos bertahun-tahun lalu itu tidak merasa kecewa karena ia menyadari bahwa wilayah kekuasaannya ini semakin kuat. Karena potensi dataran hitam dan berada di pihak yang sama dengan Minos, makhluk itu membantunya mendapatkan lebih banyak organisme berakal budi ke pihaknya. Karena ia juga telah menjadi Raja Vogel, Minos dengan mudah berhasil membuat perjanjian dengan tanaman-tanaman ini dan membawa sebagian dari mereka ke wilayah utamanya. Karena itu, beberapa organisme ini telah menghuni wilayah utama dataran hitam, dengan perjanjian untuk membantu Minos dan pasukannya menjaga wilayah ini. Namun, saat ini, mereka belum berada di area terlemah atau dekat dengan perbatasan, jadi Minos baru sekarang memberi perintah agar mereka bergerak menuju tempat-tempat tersebut. Namun, karena mereka dapat berbagi kesadaran dengan setiap bagian tubuh mereka dapat segera mulai memantau wilayah baru meskipun hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukannya. Dengan cara ini, perintah Minos berfungsi untuk menambah jumlah mata di seluruh wilayahnya agar lebih mudah menemukan kelompok musuh. Orang-orang di daerah sekitarnya memperhatikan hal ini dan memperhatikan betapa bertekadnya Minos untuk memberikan perintah ini. Ada risiko bagi makhluk-makhluk ini dalam mengirimkan bagian-bagian tubuh mereka ke tempat-tempat yang tidak banyak keuntungannya. Bagaimanapun, mengambil risiko seperti mengirimkan bagian-bagian tubuh mereka yang dapat memengaruhi tubuh utama hanya sepadan jika mereka dapat menuai hasil yang baik dari melakukannya. Namun perintah Minos tidak akan membuahkan hasil yang baik bagi makhluk-makhluk ini, karena mereka hanya akan menghadapi musuh-musuh mereka dengan lebih mudah. Bajingan, sekarang kalian telah melewati batas. Dia mengepalkan salah satu tinjunya, merasa perlu untuk menunjukkan kepada para pengawas regional sekali lagi apa yang terjadi pada mereka yang tidak menghormati dataran hitam. Sementara itu, Gaia merasa hangat oleh perilaku Minos, merasakan rasa terlindungi, bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, dia akan dibalaskan dendamnya. Para pembudidaya tahu bahwa mereka bisa mati kapan saja, dan umumnya, mereka tidak takut mati. Namun mereka takut dengan kematian yang tidak terduga, kejam, atau bahkan tidak adil. Jadi sangat melegakan menjadi bagian dari kelompok pendendam, sangat setia pada keyakinan mereka untuk takut dihormati. Banyak yang mungkin menganggap tindakan tentara dataran hitam ekstrim. Namun, karena itulah para prajurit organisasi ini jarang direndahkan atau ditantang. Minos bertindak agar rakyatnya sendiri merasa terlindungi, tetapi tidak hanya itu, ia bertindak kejam terhadap beberapa orang agar ia tidak perlu bertindak terhadap banyak orang idiot yang ada di dunia. Menghukum beberapa orang dengan kejam agar tidak harus berurusan dengan ribuan orang, agar tidak menempatkan anak buahnya pada risiko yang tidak perlu. Oleh karena itu, Gaia senang dengan perintah Kaisar Stuart, dan semua orang di ruang tahta kekaisaran itu merasa nyaman menjadi bagian dari organisasi itu. Sarah kecil melihat semua ini dengan matanya yang besar saat ia berbaring di pangkuan Ruth, berdiri di sana di samping Minos. Ayah sangat keren. Sementara itu, di sekitar sabuk kota Dry City, sekelompok prajurit baru saja tiba di samping tanaman besar yang mengambang di atas air terjun buatan, dengan bunga-bunga berwarna-warni menghiasi area tersebut. Tanaman tersebut berada di level 68, menjadi tubuh utama organisme tanaman yang pernah ditemui Minos bertahun-tahun lalu di Vogel. Saat itu, ia telah setuju untuk membawa hanya satu cabang tubuhnya ke dataran hitam, sesuatu yang akan tumbuh di sana. Namun setelah tubuh itu menyadari peningkatan kualitas area tersebut, tanaman tersebut mengambil kesempatan untuk bermigrasi ke sana setahun yang lalu. Itu bukanlah proses yang mudah, tetapi setelah ia mengetahui bahwa ia dapat mempercayai Minos, ia telah mengajarkan beberapa orang suci spiritual dari Sekte Awan Kelabu tentang proses membawanya. Dengan itu, tubuh utamanya dipindahkan ke tempat tinggalnya sekarang, menunggu perkembangan spiritual di area ini. Tempat tinggalnya di Vogel mirip dengan tempat ini di pinggiran Dry City. Jadi, saat area ini berkembang, tidak seperti tempat itu yang tidak membaik dalam waktu lama, tanaman ini telah berinvestasi untuk datang ke tempat ini sebelum tanaman lain. Adapun cabangnya yang dibawa Minos sebelumnya, ia tumbuh di area lain di dataran hitam, membantu wilayah ini untuk menjaga area sensitif di inti kekaisaran. Namun,
Tempat seperti itu jauh dari batas wilayah saat ini. Bagaimanapun, saat mereka berhadapan langsung dengan makhluk itu, salah satu prajurit berkata, "Kami di sini atas perintah Yang Mulia Kaisar, Minos Stuart." Makhluk itu mengamati manusia-manusia ini dengan indera spiritualnya dan bertanya, "Apa yang diinginkannya? Yang Mulia memerintahkan Anda dan sesama spesies untuk menyebarkan cabang-cabang di beberapa area terpencil di Kekaisaran. Ia ingin Anda membantu pasukan lokal menemukan sekelompok orang suci spiritual dan kaisar spiritual yang bepergian melalui area ini dan melaporkan kembali kepada kami." "Apa? Bagaimana ia bisa meminta itu? Itu terlalu berisiko." Meski begitu, dengan suara kekanak-kanakannya, ia merasa terlalu berbahaya untuk mengirim bagian-bagian tubuhnya ke tempat-tempat terpencil. "Ini situasi yang mendesak." Salah satu prajurit mengatakan ini, menunjukkan bahwa sudah waktunya bagi ia dan sesama spesiesnya untuk lebih membantu Dataran Hitam. Setelah beberapa menit berbincang dan sangat enggan, tanaman muda itu tidak punya pilihan selain membantu Minos dengan memberikan beberapa cabangnya kepada para prajurit itu. Itu adalah langkah yang berisiko baginya, tetapi jika Minos jatuh, ia akan mengambil risiko yang jauh lebih besar karena manusia lain mungkin tidak bersahabat dengannya seperti penguasa ini. Ia juga berjanji untuk berbicara dengan teman-temannya, yang telah ia yakinkan untuk bermigrasi ke negara bagian ini di masa lalu, untuk membantu lebih banyak dari mereka menyerahkan beberapa cabang tubuh mereka. Sementara itu, para prajurit Black Plain Army akan menyebarkan cabang-cabang makhluk ini ke seluruh kekaisaran, sebuah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk-makhluk ini sendiri. Beberapa jam kemudian, Gavin telah meninggalkan Dry City dan tiba di tempat musuh telah melahap Virtus. Sesampainya di sana, ia mengitari area tersebut untuk memeriksa apakah tidak ada orang yang mengawasi sekitarnya, memeriksa keberadaan orang-orang dari sektenya. Dengan kemampuan visualnya, ia dapat dengan mudah merasakan orang-orang dalam jarak beberapa kilometer darinya, jadi ia melakukan pekerjaannya dengan hati-hati agar tidak tertangkap. Setelah memastikan bahwa ia tidak sedang diawasi, ia mulai menyelidiki tempat itu, mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh musuh-musuhnya. Menyelidiki spiritual Saint tidaklah mudah karena orang-orang ini dapat melakukan beberapa hal yang menghapus jejak mereka. Oleh karena itu, orang-orang di bawah tahap ini hampir tidak dapat menyelidiki spiritual Saint, yang membenarkan Minos mengirim orang ini untuk melakukan pekerjaan tersebut. Namun bukan hanya itu, kemampuan visual Gavin sangat bermanfaat untuk pekerjaan investigasi karena ia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh para kultivator biasa. Eyes of Destruction miliknya tidak hanya bagus untuk kekacauan, tetapi juga memiliki fitur yang berharga untuk melacak orang. Minos tahu ini, dan karena alasan ini, dia berani membiarkan orang ini meninggalkan kubah kota kering. Sepertinya mereka menuju ke pedalaman Dataran Hitam. Gavin memperhatikan ini setelah beberapa saat, mengerutkan kening saat dia memikirkan kemungkinan di balik gerakan seperti itu. Apakah mereka merencanakan serangan skala penuh di kota-kota utama Dataran Hitam? Dengan mengingat hal ini, dia melanjutkan pekerjaannya di daerah itu, perlahan mulai mengikuti beberapa jejak yang ditinggalkan oleh musuh setelah mereka meninggalkan daerah itu. Tetapi Gavin tidak takut untuk melakukan ini, untuk menjauh dari tempat yang aman itu. Tentu saja, dia takut ditangkap oleh orang-orang dari sektenya. Namun, kenyataannya adalah dia senang bertarung dan bertindak sebagai seorang kultivator, bepergian dan mengatasi kesulitan dalam perjalanannya. Jadi saat melakukan ini, meskipun melakukan pekerjaannya dengan hati-hati, dia tidak sedikit pun tidak senang melakukan ini. Tetapi, sebaliknya, dia merasa senang. Dan dengan keterampilannya yang unik, bahkan jika musuhnya banyak atau kuat, dia tahu dia bisa menangani situasi apapun dan masih bisa melarikan diri jika diperlukan. "Mari kita lihat apakah aku bisa menemukanmu sebelum tanaman-tanaman itu." Beberapa hari kemudian, sementara tanaman-tanaman berakal sehat dari Dataran Hitam dan Gavin melakukan penyelidikan dan pengamatan, pertempuran terus terjadi di perbatasan kekaisaran ini. Namun seiring dengan bentrokan melawan teroris, pasukan Kaisar Stuart terus menguat di wilayah itu dengan bantuan para profesional spiritual tentara. Misalnya, Regina, kepala ahli racun pasukan ini, level 64, setiap hari memberikan perawatan racun kepada prajurit terkuat di organisasi ini. Berkat orang-orang seperti dia, alkemis, dokter, dan orang-orang seperti Grand Tua, prajurit, dan sekutu Minos maju di tengah masa-masa kacau yang mereka jalani.
Itu tidak cukup untuk mengubah situasi mereka dalam semalam. Namun, pasukan ini menjadi lebih tangguh, berjuang setara dengan musuh yang terus datang ke perbatasan mereka. Dengan setiap teroris yang terbunuh di pinggiran Black Plain, musuh baru muncul dari luar wilayah, seolah-olah orang di balik semua ini tidak merasakan kerugian. Karena itu, prajurit Black Plain yang lebih kuat tidak hanya menyumbangkan lebih banyak tubuh musuh untuk memelihara akar spiritual tetapi juga menggemukkan lubang hitam ketiga Minos. Dengan cara ini, pasukan lokal menunjukkan kekuatan mereka. Tidak hanya itu, mereka menunjukkan kekuatan utama mereka kepada musuh dan sekutu mereka yang kuat, yang belum pernah melihat Minos menghadapi ancaman dengan level yang sama. Banyak yang masih menganggap bahwa perang dan konfrontasi yang dihadapinya selama ini adalah hal-hal kecil dan remeh. Oleh karena itu, melihat dia dan pasukannya bertahan dalam kesulitan saat ini, banyak yang mulai menghormati kaisar muda ini. Dengan cara ini, kelompok teroris AB menjadi batu sandungan bagi pasukan Minos, membuatnya semakin terkenal dan berpengaruh melalui tantangan yang terus-menerus ini. 3 minggu setelah perintah Minos kepada tanaman-tanaman berakal di Dataran Hitam. Pada saat ini, seorang prajurit yang baru saja mengumpulkan data dengan beberapa makhluk ini berlari melalui koridor-koridor istana kekaisaran, menuju ke tempat kaisar seharusnya berada. Memasuki kantor Minos tanpa menunggu izin, orang seperti itu tiba di sana sambil meneriakkan apa yang berhasil diperolehnya. Yang mulia kaisar, saya membawa berita tentang sekelompok sekitar 100 kaisar spiritual musuh. Setelah kata-kata itu, Minos dan Abi, wanita ini dengan sarah di lengannya, menatap pria itu dan terdiam beberapa saat. Minos dan Abi mengerutkan kening saat sarah kecil terus mempelajari rutinitas seorang kaisar, sesuatu yang ayahnya pastikan dia lihat sejak saat itu. Minos kemudian bertanya, apa? Prajurit itu segera menjawab pemimpinnya. Salah satu organisme tanaman baru saja melaporkan bahwa ia telah mengidentifikasi sekitar 100 kaisar spiritual yang berkemah di suatu area di Lembah Merah. Benarkah? Abi bertanya sambil tersenyum, mengingat apa artinya ini. Minos telah bertindak melawan kaisar spiritual musuh untuk memberi makan lubang hitamnya. Untuk melakukan ini, ia kebanyakan menggunakan informasi dari makhluk hidup di negaranya, yang sejauh ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kemudian, sesekali, selama beberapa minggu terakhir, informasi tentang kelompok musuh akan datang kepadanya. Dengan cara ini, ia secara alami memburu para iblis malang yang menantangnya. Karena ia dapat berteleportasi ke sarang musuh terdekat, sejauh ini, tidak ada yang berhasil lolos dari tindakan gabungannya dan sayuran di Dataran Hitam. Jadi Minos bangkit dari kursinya dan bersiap untuk pergi, meninggalkan lubang hitam yang sedang ia gemukkan. Anda tidak dapat menggunakan perangkat teleportasi saat ia mengendalikan salah satu lubang hitamnya. Jadi Kaisar Stuart selalu meninggalkan lubang hitam ketiganya di kota kering, di ruang kultivasi lokal, di dalam bom lubang hitam. Kemudian ia akan menghasilkan lubang hitam baru saat menghadapi kelompok musuh dan kemudian membuat yang ketiga melahap yang berikutnya, sehingga menjadi lebih kuat. Dengan begitu, hanya kepulangannya yang akan terhalang oleh lubang hitam, sementara perjalanan keluarnya secepat yang dapat dilakukan seseorang dalam kondisinya. Tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, kecepatannya selama perjalanan keluar adalah yang terpenting dalam situasi seperti itu, dan dia tidak dibatasi pada saat-saat seperti itu. Hati-hati, sayangku, ucap Abi kepada suaminya sambil mencium bibirnya, sementara sarah kecil diremas oleh payudara wanita berambut biru ini dan pelindung dada Minos. Sampai jumpa, ayah. Tangan kecilnya menyentuh rahang Minos sebelum dia mencium keningnya dan pergi ke pelabuhan teleportasi markas besar pasukannya. Dalam sekejap mata, Minos sudah berada di wilayah Lembah Merah di salah satu pos terdepan tentara Dataran Hitam. Di tempat yang berbatasan dengan Albano dan memiliki lembah-lembah panjang yang membentang puluhan kilometer ini, Minos diam-diam meninggalkan salah satu kota di daerah itu, menuju lokasi musuh. Organisme tumbuhan yang berakal sangat pandai melacak sesuatu, jadi Minos memiliki lokasi pasti dari targetnya. Dengan begitu, ia terbang secepat mungkin, dengan cepat mendekati sekitar 100 orang itu. Saat ia melakukan ini, seseorang di dekatnya memperhatikannya saat ia bermeditasi di dalam sebuah gua setempat. Itu pasti Minos Stuart, kultivasinya tampak kokoh untuk seorang pemuda seusianya. Seorang pria muda berambut hitam, duduk dalam posisi lotus, berpikir dalam hati saat ia merasakan Kaisar Stuart dengan indera jiwanya. Namun,
Bahkan saat menyadari pemuda yang terkenal suka menyusahkan dari wilayah utara, pria ini tidak bergerak, hanya mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia akan menghadapi musuh-musuh di dekatnya. Yah, kita tidak mendanai pemuda itu, jadi ia dapat dengan cepat membalas dendam. Jadi, itu tidak masalah. Dia bergumam pelan, merasa bahwa Minos akan menghabisi lawan-lawan di sekitarnya adalah hal yang baik. Akan lebih baik bagi kelompoknya jika kekacauan ini berlangsung sedikit lebih lama. Mereka tidak mendanai Abe karena kebaikan atau rasa kasihan terhadap pangeran buangan yang malang itu. Sebaliknya, mereka tidak peduli dengan orang seperti itu. Yang mereka inginkan adalah kepentingan mereka terpenuhi. Namun, ini belum terjadi, jadi akan lebih baik jika balas dendam mantan pewaris Vogel itu berlangsung lebih lama. Dengan mengingat hal itu, spiritual sage level 80 ini diam-diam terus bermeditasi di gua itu, menyadari bahwa Minos mungkin akan menghabisi semua orang itu. Apakah dia akan menggunakan itu lagi? Kemudian, dia teringat lubang hitam, sesuatu yang mengesankan tetapi tidak menarik perhatiannya. Bagaimanapun, meskipun benda itu berasal dari dua teknik tingkat emas, dan dia bisa merasakannya, itu tidak banyak baginya. Sebagai seseorang dari Kekaisaran Timur, teknik tingkat itu dapat dirasakan pada banyak anak muda berbakat. Oleh karena itu, dia tidak akan bergerak melawan Minos hanya untuk itu, mengambil risiko memberitahu gereja spiritual tentang rencana kelompoknya. Di sisi lain, apa yang bisa dilakukan lubang hitam yang diciptakan oleh kaisar spiritual terhadapnya, seorang sage? Perbedaan kekuatannya sangat besar, hukum yang dia pahami jauh lebih mendalam daripada orang-orang yang dilahap oleh fusi Minos. Selain itu, dia memiliki dua teknik lagi, yang berarti kemahiran tempur yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang bodoh yang kehilangan nyawa mereka secara lokal. Jadi pria ini diyakinkan tentang situasinya, atau lebih tepatnya posisi organisasi di belakangnya dan sedikit bahaya yang ditimbulkan Minos. Sementara diawasi oleh seseorang yang tidak dia ketahui ada di sekitar, Minos mencapai tujuannya, sekitar Kam sementara di wilayah perbatasan ini. Sesampainya di sana, ia langsung merasakan aura lawan-lawannya, yang tidak ada satupun yang lebih kuat dari level 69, yang akan menghasilkan perlawanan yang relatif lemah terhadapnya. Namun, Minos tidak bisa dianggap enteng. Saat ia melihat 200 meter di bawah posisinya dan melihat orang-orang yang bekerja di sana, beberapa binatang buas dari dataran hitam, ia segera mulai menggabungkan teknik-tekniknya. Tidak ada alasan baginya untuk merasa kasihan. Orang-orang ini adalah penjajah, mereka telah membunuh makhluk-makhluk dari pasukannya, dan ia tidak lagi tertarik untuk menginterogasi mereka. Ia tahu bahwa sebagian besar musuh adalah tentara bayaran yang tidak tahu apa-apa. Jadi, melihat kelompok ini, Minos tidak punya alasan untuk membuang-buang waktu mencoba untuk mendapatkan informasi. Ia dengan cepat menciptakan lubang hitamnya dan melemparkannya ke arah perkemahan kecil itu, tetapi tanpa mundur ke kerajaan spasial. Saat ini ia memiliki lebih banyak energi daripada saat ia pertama kali berhasil menghasilkan benda seperti itu. Namun, tidak hanya itu, lawan-lawan ini relatif lebih lemah darinya. Artinya, ia dapat menggunakan sebagian kecil kekuatannya untuk membentuk lubang hitam. Karena itu, bahkan setelah fusinya, Minos masih bisa menghadapi lubang hitam itu dengan energi yang cukup untuk melindungi dirinya dan menghadapi situasi tersebut. Dengan cara ini, saat mereka melihat seseorang melayang di langit, beberapa kaisar spiritual melihat titik gelap datang ke arah mereka, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, mereka semua merasakan ketakutan alami yang akan dirasakan seseorang saat berada di bawah tatapan predator.